Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Keadilan, Kasih, dan Pengampunan. Renungan hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi demikian. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Dalam perikop ini, meskipun hukuman berat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan dosa besar hingga layak dihukum mati, Tuhan tetap memerintahkan agar tubuhnya tidak dibiarkan tergantung semalaman. Sebaliknya, orang tersebut harus dikuburkan pada hari yang sama. Nah, bagian firman Tuhan hari ini memberi pesan yang kuat tentang keadilan, kasih, dan juga pengorbanan. Bahkan dalam hukum perintahnya yang terkesan keras, kita bisa merenungkan beberapa hal dalam ayat hari ini. Yang pertama yaitu tentang keadilan yang menuntut tanggung jawab. Bagian firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Allah menghargai keadilan yang berlandaskan tanggung jawab. Hukuman mati di sini ditujukan bagi mereka yang melakukan dosa berat, menunjukkan bahwa ada konsekuensi atas tindakan seseorang. Namun, keadilan yang dituntut Allah bukanlah keadilan yang kejam, tetapi adil dan tegas. Dalam kehidupan kita juga dipanggil untuk bertanggung jawab atas perbuatan kita. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus siap untuk mengakuinya dan memperbaikinya dengan sikap yang menghormati keadilan Allah. Yang kedua adalah tentang kasih Allah dan juga bagaimana penghargaan dari Allah bagi kehidupan kita. Nah, saudara, menariknya bagian firman Tuhan ini, Allah memerintahkan agar mayat yang dihukum tidak dibiarkan tergantung hingga malam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukuman, Allah tidak menginginkan penghinaan yang berlebihan terhadap tubuh orang tersebut. Dalam budaya Israel, menggantung mayat merupakan tanda penghukuman berat. Namun, Allah meminta agar jasad itu dikuburkan dengan layak, menandakan bahwa setiap orang, bahkan seorang pendosa sekalipun, tetap memiliki nilai di matanya. Kita belajar bahwa Allah ingin kita menunjukkan belas kasih dan tidak menambah penderitaan ataupun penghinaan kepada orang lain. Yang ketiga adalah penebusan melalui Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita akan karya Kristus di kayu salib. Dalam Galatia pasal ketiga ayat ke-13 yang berbunyi demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus meskipun tidak berdosa, memilih untuk mengambil tempat kita yang seharusnya menerima hukuman, sehingga kita bisa hidup dalam kebebasan dari dosa. Ini adalah bentuk kasih Allah yang terbesar bahwa Dia rela menanggung kutuk bagi kita. Nah, saudara, maka ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita dapat selalu mengingat keadilan, belas kasihan, dan kekudusan dalam setiap tindakan kita. Kita dipanggil untuk menghormati hidup, berlaku adil, dan menunjukkan belas kasih bahkan terhadap mereka yang telah melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, kita juga diingatkan akan pengorbanan Kristus yang telah menanggung kutuk demi keselamatan kita. Melalui renungan hari ini, mari kita belajar menghargai kehidupan yang kudus di hadapan Allah dan mengandalkan pengampunan serta kasih karunia-Nya untuk hidup dalam kebenaran. Amin.